Pegunungan Norden, sebuah tempat terpencil di ujung utara, terkenal dengan suhu rendah dan cuaca yang sangat ekstrim. Oh my god. Wow. Aku akan mencoba untuk bertahan hidup selama 100 hari ke depan. Apakah aku akan bisa bertahan atau justru berakhir di balik kejamnya Norden? Hari pertama. Di depanku hanya ada bebatuan luas, hutan, dan pegunungan. Tidak ada sumber makanan, apalagi kehidupan. Welcome to Norden. Suhu di sini sangat dingin. Di siang hari, aku masih bisa mengatasinya, tapi kita nggak tahu seberapa dingin nanti di malam hari. Jadi yang kebutuhkan sekarang, sesuatu yang bisa menjaga suhu tubuhku agar tetap normal. Tentunya aku juga butuh kayu. Buat crafting table dan satu bahu dan pickaxe. Aku menggali ke bawah untuk mengumpulkan batu. Di tengah pengumpulan, beruntungnya aku menemukan kol. Aku buat dulu full tools batu, kumpulkan beberapa kayu, kemudian aku buat campfire. Ini bisa menghangatkan suhu badanku di malam hari nanti. Oke. Tujuan kita nyari domba buat dapetin bulu atau enggak sapi. Soalnya aku juga butuh kulit ya buat bikin kantin biar nanti kita nggak kehausan. Jadi di sini tuh ada sistem haus yang dimana ini tuh kurang lebih sama kayak hunger bar gitu. Jadi kalaupun hunger barnya penuh, kalau misalnya kita haus, darah kita gak bakal regen. So aku butuh kulit biar aku bisa bikin tempat minum dan aku gak bakal kehausan. Cuman masalahnya karena suhu di sini yang emang dingin banget, suhunya rendah banget. Jadi banyak hewan yang gak bisa bertahan hidup di sini. Mungkin beberapa hewan yang cocok sama suhu di sini bisa hidup. Kayak apa ini? Lalat? I don't know. Atau enggak burung-burung elang gitu, kayaknya mereka masih pada bertahan di sini. Tapi kayak domba, sapi, aku nggak melihat satupun dari mereka. Aku juga gak tahu mau kemana ini. Mungkin aku bakal cari dataran tinggi biar aku bisa lihat daerah-daerah lain gitu. Siapa tahu aku lihat domba atau apa. Semakin ke atas udaranya makin dingin. Udah mulai kedinginan. Jujur. Dingin banget. Ini yang aku maksud, campfire. Ini berguna banget. Udara di sini bener-bener berat. Bahkan aku buat nafas aja susah. Aku harus agak cepet deh kayaknya ke atas. Soalnya vision di atas tuh lebih luas, lebih enak kayaknya. Dan aku harap ada domba atau apa gitu, sapi. Ini benar-benar Pegunungan Norden, dataran tinggi, dingin banget. Bahkan awan pun ada di bawah loh. Langit juga udah mulai gelap. Aku belum lihat apa-apa lagi. Ini beneran gak ada hewan satu pun kah? Oke. Aku lihat rumah. Oke. Domba. Oke. Ini kayaknya rumah kosong. Cuma yang jelas ini udah malam, jadi kita harus tidur dulu. Untungnya ada kasur. Oke, sepertinya tempat ini cukup aman meskipun rumah ini udah terbengkalai. Kayaknya cukup lama ya sampai bolong-bolong gini. Tapi di sini ada beberapa barang-barang, entahlah. Ada apa ini? Kompor kayaknya. Ini ada cook mutton chop. Daging domba ya. Kayaknya aku harus bersih-bersih dulu ini deh. Ini banyak banget sarang laba-laba. Kelihatan banget ini udah lama banget ditinggalin sama orang kayaknya. Oke, ini ada pisau. Apa ini? Nice.
Aku dapat ini, dapat pen. Nanti kita bisa masak di sini berarti ya. Gimana cara masaknya? Oke, aku nggak tahu cara masaknya gimana. Tapi ini oke lah, kita taruh dulu di sini aja. Ini ada pisau juga. Yang paling bagus di sini ada domba. Aku butuh sihir buat cukur bulunya. Karena kalau misalkan aku bunuh ini sayang banget. Jadi kita bakal kembang biakin 2 domba ini. Karena kita butuh wool. Kita juga butuh armor bulu biar kita bisa bertahan dari suhu Nordan yang sangat dingin ini. Di sini juga ada sumber air by the way. So kita bisa hidup di sini karena air itu nomor 1. Ini saking dinginnya sampai airnya beku. Aku butuh sihir untuk memotong bulu domba. Jadi sekarang kita bakal mining untuk mencari iron. Sebelum itu aku makan dulu. Seperti yang aku bilang sebelumnya, meskipun hunger barku terisi penuh, darahku nggak bakal regen kalau bar hausnya nggak penuh. Air minum sepenting itu di sini. Ngomong-ngomong, aku juga nggak bisa asal minum air gitu aja. Aku harus buat dulu kantin atau wadah minumnya gitu. Aku menggali ke bawah dan mulai mining untuk mencari iron. Belum juga apa-apa, aku langsung menemukannya. Aku buat furnace, lebur raw iron tadi. Setelah selesai, aku buat sihir dan sisa ironnya aku buat shield. Dengan ini, aku udah bisa motong bulu domba. Aku juga tunggu sampai bulunya tumbuh kembali dan memotongnya lagi. Aku dapat 12 wool dan segera buat armor wool. Nah, jadi kalau kita pakai jaket bulu ini bakal ngasih kita sedikit efek hangat, jadinya kita nggak bakal terlalu kedinginan. Cuman kalau jaket doang tetap masih kurang. Kita butuh helmnya. Ini sisa 4 kayaknya cukup buat sepatu deh. Kayaknya ini udah lumayan juga untuk sementara. By the way, ini udah malam, kita tidur dulu aja. Hari ketiga, ketika bangun tidur, suhu tubuhku cukup tinggi. Ini efek dari armor wool yang aku gunakan. Aku harus melepasnya agar suhu tubuhku kembali normal. Aku mengoleh payuku dengan memotong bulu domba. Kumpulkan cukup banyak kayu, dan aku mulai merenovasi rumah ini. Ya, meskipun warnanya jadi agak aneh. Tiba-tiba hujan salju turun. Suhu di sini turun secara drastis dan aku bergegas ke rumah. Gunakan wool armor tadi untuk menjaga suhu tubuhku agar tetap normal. Oke, not bad. Meskipun warnanya random tapi nggak apa-apa daripada bolong-bolong. Sekarang aku butuh... gila, di luar dingin banget. Dingin. Ini sampai awannya turun ke bawah loh. Kayaknya kalau emang lagi hujan salju gini aku nggak bisa kemana-mana sih. Oke, sekarang aku pengen nyalain kompornya soalnya ini nggak nyala. Kayaknya aku butuh flint and steel ya. Itu artinya kita butuh iron, jadi kita bakal mining lagi. Kita bakal mining di jalur yang sama kayak sebelumnya. Kita butuh flint kan? Oke. 1 flint, sekarang kita cari iron. Aku nggak tahu ngegali kemana, yang penting kita bakal gali lurus aja. Soalnya iron di sini tuh nggak beraturan gitu. Jadi di ketinggian atas juga banyak iron harusnya. Bukannya iron, aku malah menemukan coal. Tentu saja aku akan mengambilnya untuk bahan bakar. Setelah cukup lama, akhirnya aku menemukan iron. Kembali ke atas, lebur raw iron yang aku dapatkan tadi. Aku juga selalu rajin potongin setiap bulu domba yang udah tumbuh. Buat flint and steel, dan akhirnya aku bisa menyalakan kompor ini. Kayaknya itu juga bisa sedikit menghangatkan badanku. Ngomong-ngomong, woolku juga udah cukup untuk buat celana wool dan 1 kupluk. Dengan ini armor woolku udah full. Sekarang aku udah bisa bertahan di cuaca yang ekstrim ini. Ya meskipun masih ada minusnya, karena armor wool ini gak punya pertahanan sekuat armor lainnya. Aku buat 1 buah armor stand. Aku gunakan untuk menyimpan armor woolku, karena aku gak bakal terus-terusan pakai ini. Sekarang tujuanku adalah mencari kulit. Karena mau gimana pun, aku butuh itu untuk membuat tempat minum. Tentunya aku akan persiapan dulu dari mulai membuat iron javelin. Aku rasa ini senjata yang sangat cocok untuk saat ini. Karena dengan kondisi darahku yang sekarat, terlalu beresiko kalau aku melawan binatang buas dengan serangan jarak dekat. Jangan lupa ambil wool armor untuk jaga-jaga kalau tiba-tiba turun hujan salju. Oke, sekarang kita bakal memulai perjalanan. Domba. Aku pamit dulu ya. Mau nyari sapi atau apa itu, yang penting kulit. Doain ya semoga aku bisa pulang dengan selamat. Soalnya banyak hewan-hewan kayak apa tadi ya, macan ya. Agak ngeri juga soalnya. Oh, ada tulang. Ini kayaknya skeleton bekas malam deh yang kebakar gitu. Lumayan. Dingin banget. Kalian lihat, awannya tuh benar-benar turun ke bawah. Enggak sih, sebenarnya pegunungan Northern itu emang tinggi banget, makanya awannya itu berasa di bawah banget. Sebenarnya enggak, kita yang di atas, makanya nafas di sini tuh kayak benar-benar susah, berat banget buat nafas. Oh ya, kita juga nggak bisa lari, kita harus menghemat. Aku nggak tahu itu apa, tapi kelihatannya cukup berbahaya. Cuman kita punya tombak.
Kita punya Iron Javelin. Bisa nggak ya? Aku takut dia ngejar sih. Oke. Kayaknya kalau nggak diganggu dia baik. Oh. Sumpah, jantungku berasa kayak arwahku berasa terbang loh. Tiba-tiba ngejar. Kayaknya aku harus naik ke atas deh. Semoga aja dia nggak bisa ngejangkau gitu. Hey, come here. Yo, chill bro. Wah, gila. Oke, kita coba. Wah, bentar. Aku agak takut. Oke, dia nggak bisa ngejangkau. Dia ngetur apa? Pork chop. Ngedropnya kok daging babi ya? Itu ada satu lagi, cuman ini agak panik sih pas dia ngejar. Oke, tenang. Belakang aman. Yo! Oke, 3 hit mati. Aku nggak melihat tanda-tanda sapi. Di sini cuma ada batu, gunung. Oh god. Kayaknya kalau sapi lebih masuk akal ini deh. Masuk ke pepohonan gitu. Iya gak sih? Kalau di sini makin mustahil ya tiba-tiba ada sapi gitu. Atau enggak, opsi lain kalau misalkan aku nemu kelinci gitu bisa aja kita pakai rabbit hide buat bikin kulit. Karena nyari kulit lumayan susah, akhirnya aku memikirkan cara agar bisa minum untuk sementara ini. Aku lebur pasir di furnace agar berubah menjadi kaca. Karena hari juga udah mulai gelap, tentunya aku bakal buat save area terlebih dahulu. Karena gak mungkin juga kalau aku berada di tempat terbuka saat malam hari. Setelah kaca tadi selesai, aku buat botol dan mengisinya dengan air. Untuk sementara ini, aku bisa minum. Ya meskipun ini air kotor yang memberikanku efek haus. Tapi ini masih oke lah daripada gak minum sama sekali. Yang penting bar hausku terisi dan darahku mulai regen secara perlahan. Hari kelima, aku melanjutkan lagi perjalanan. Aku juga looting dulu drop mob sisa semalam yang terbakar. Di perjalanan, dari kejauhan aku melihat sekumpulan rusa dengan perawakan yang sangat besar. Hei, dia ngejar gak? Steady. Dia nggak ada. Oke, hai. Oh, oke. Oh. Oh my god. Sakit juga dia. Oh. Oke, dan dia gak ngedrop kulit, so kita gak bakal ngebunuh satu lagi. Soalnya kita butuhnya kulit sih. Gila, hewan di sini serem-serem ya. Dia gak ngedrop apa-apa. Ntar aku masih penasaran. Hup. Itu burung gak ngedrop apa-apa ya, gagak. Oh. Apa itu? Banteng kah? Bison? Hey, semoga aja dia ngedrop kulit. Ngejar nggak dia? Oke, aman. Oh my god. Lihat nggak? Dia mau nyeruduk. Kita dapat
4 kulit sekaligus dari satu bison. Ini anaknya sekalian aja kali ya. Dia nyeruduk gak ya? Oke, anaknya juga ngedrop kulit. Nice. Karena kita udah punya kulit, tujuan kita sekarang kita bakalan pulang. Dan ini jauh banget by the way. Kalau nggak salah arah rumahku tuh ke sana ya. Kayaknya. Semoga aja gak nyasar deh. Udah mulai dingin. Oke, jaket bulu kita benar-benar berguna banget di sini. Tadi kita kesini nggak sih? Kok aku kayak gak lihat ini ya? Aku lupa nyimpen koordinatnya lagi. Tenang. Gak usah panik. Kita gak mungkin nyasar. Kayaknya ini di rumah kita. Aduh, bukan lagi. Oh my god. Oke. Itu ada aliran sungai, ada aliran air. Dan rumah kita tuh dekat aliran air. Jadi kita bakal ikutin aliran air itu. Hari ke-6. Berkat aliran air ini aku bisa sampai di rumah. Aku buat satu buah furnace untuk memasak semua daging yang aku dapatkan di perjalanan. Aku juga buat satu buah kantin. Dengan ini, aku udah bisa mengambil air. Air tadi gak bisa langsung diminum. Aku harus buat dulu water purifier. Seperti namanya, fungsi dari alat ini adalah untuk membersihkan air. Setelah dibersihkan, aku bisa langsung meminumnya. Sekarang aku udah bisa makan dan minum dengan layak. Aku buat satu buah stone hoe, bersihkan rumput liar di depan rumah untuk mendapatkan wheat seed. Aku mencangkul lahan untuk pertanian dan menanam semua wheat seed tadi. Area perairan di sini beku karena suhu yang sangat dingin. Solusinya, aku berikan trapdoor agar air ini tidak membeku. Hari ke-7, aku buat torch. Tapi kalian bisa lihat, torchnya gak langsung nyala. Untuk menyalakannya, aku butuh korek api. Cara membuatnya, aku butuh kertas dan slab. Aku gak punya sugarcane untuk membuat kertas, tapi untungnya aku bisa menggunakan tree bark atau kulit kayu. Kumpulkan beberapa kayu di luar, aku simpan di talenan dan aku ambil kulitnya. Aku terus mengulangi hal ini sampai mendapatkan 9 kulit kayu. Aku olah jadi kertas dan buat korek api. Dengan ini, aku udah bisa menyalakan torch. Torch ini juga memiliki kekurangan. Kalau dipegang di tangan, dia gak nyala kayak torch biasanya. Dia cuma nyala ketika aku taruh aja. Bahkan kalau aku hancurkan torchnya, apinya bakal mati. Jujur, ini ribet banget sih. Tapi gak apa-apa karena ini memberikan mekanisme baru dan aku suka. Aku menggali ke bawah dan mulai mining untuk mengumpulkan iron. Hari ke-8, aku kembali ke atas dan lebur separuh iron tadi. Sambil nunggu, aku ubah tulang jadi bone meal dan aku berikan ke tanaman wheat agar tumbuh secara instan. Tentunya aku tanam kembali, beri makan domba, gak lupa juga potong bulunya, rapikan barang-barang. Sekarang aku ngerasa ini saat yang tepat untuk upgrade rumah atau membuat yang baru. Karena dengan kondisiku saat ini, aku udah ngerasa rumah ini terlalu sempit. Sepertinya aku akan membuat yang baru di sini. Pertama aku akan perluas tanahnya terlebih dahulu. Segini, kayaknya udah cukup. Aku nggak perlu tanah yang luas gitu, karena aku cuma pengen buat kabin. Ngomong-ngomong, sebagian iron tadi udah selesai dilebur. Aku buat armor. Dengan ini sekarang aku udah menggunakan full set iron. Kalau cuma armor rasanya ada yang kurang, kalau aku nggak buat senjata. Jadi aku buat satu buah iron spear. Aku pilih senjata ini karena dia punya jangkauan yang jauh daripada pedang biasa dan ini akan sangat menguntungkanku ke depannya. Aku juga upgrade skillku agar lebih kuat, buat satu buah iron bow dan iron axe. Sekarang, aku akan mengumpulkan kayu spruce sebanyak-banyaknya. 1 hari berlalu, aku dapat 2 stack setengah. Sepertinya ini udah cukup. Aku juga bakar dulu kabel stone agar berubah menjadi stone. Aku mulai membuat kabinnya dari mulai membuat pola. Tambahkan tiang di keempat sisi, kemudian aku sambungkan. Karena aku masih berada di atas, sekarang aku buat untuk bagian atapnya. Tiba-tiba hujan salju turun. Aku harus segera mengenakan wool armor, karena ketika hujan salju, suhunya benar-benar gak masuk akal. Wah, dingin banget. Udah gelap. Kayaknya aku lanjut besok aja deh. Hari ke-11. Seperti biasa, aku bunuh-bunuh dulu mob sisa semalam, kemudian aku lanjutkan lagi proyek kabinnya. Aku ngerasa spruce plank ini gak cocok dan bakal lebih cocok kalau aku pakai dark oak plank. Jadi aku pergi dulu ke tempat sebelumnya, karena seingatku di sana ada pohon dark oak. Di atas ini benar-benar dingin banget. Dan kamu bisa lihat ke bawah. Ini indah, serius. Lokasinya ada di balik gunung itu. Aku mulai mengumpulkan kayu dark oak dan ini nggak banyak. Aku juga ngerasa aneh karena angin yang tadinya kencang tiba-tiba berhenti. Semoga aja ini bukan pertanda buruk. Sumpah ini tumben banget. Anginnya tiba-tiba berhenti. Semoga aja bukan pertanda buruk.
Ngomong-ngomong ini kayu dark oak mana ya? Kok susah banget. Sehening ini loh kalau nggak ada angin. Sekarang kita akan fokus lagi mengumpulkan kayu. Selain kayu, aku juga sekarang kumpulkan andesite. Karena aku akan butuh untuk kedepannya. Gak kerasa matahari mulai terbenam. Aku bergegas buat shelter dan akan bermalam di sini. Ngomong-ngomong di sini juga banyak ore dan ini lumayan banget. Hari ke-12, aku keluar dari shelter dan bunuh-bunuh dulu mob sisa semalam. Oh. Tiba-tiba hujan salju turun lagi. Really? Salju lagi? Aku nggak tahu kenapa tapi cuaca di sini benar-benar langganan hujan loh, langganan hujan salju. Ini andesite udah cukup kayaknya. Aku udah punya 1 stack lebih andesite. Sekarang kita bakal fokus kumpulin dark oak. Sebenarnya 1 stack dark oak juga cukup sih. Cuman aku sekalian pengen nyetok aja gitu biar nanti kalau nge-build aku nggak perlu nyari lagi. Sumpah kabutnya tebal banget. Ini jarak pandangku di sini benar-benar terhalang kabut. Jadi pandanganku nggak maksimal. Itu artinya aku harus berhati-hati. Kalau takutnya tiba-tiba ada apa gitu. Gak lama setelah itu firasat burukku benar. Aku melihat burung putih yang sedang tertidur dari kejauhan. Aku harus sangat berhati-hati. Bukan cuma satu, aku juga melihat beruang lainnya. Kali ini beruang berbulu coklat. Aku nggak tahu dia sebahaya apa, tapi yang jelas kayaknya area ini udah mulai gak aman dan aku harus segera bergegas pulang. Aku sampai di rumah pada malam hari dan langsung tidur. Hari ke-13, aku bakal ganti dinding spruce ini menggunakan kayu dark oak. Aku juga berikan detail seperti ini. Untuk lantainya tentu saja aku akan gunakan kayu agar memberikan sedikit kehangatan. Aku gunakan spruce fence untuk jendela bagian depan dan oak trapdoor untuk jendela bagian samping agar bervariasi. Tambahkan sedikit detail di bagian depan. Untuk penerangannya tentu saja aku akan gunakan torch. Sekarang kita mulai ke bagian interior, dari mulai membuat perapian. Ini akan berguna banget untuk menghangatkan badan, apalagi ketika hujan salju turun. Tentu saja aku juga butuh tempat tidur, simpan beberapa chest untuk penyimpanan. Aku juga tambahkan barrel di bagian atas untuk penyimpanan tambahan. Kayaknya bakal lebih bagus kalau posisi kasurnya kayak gini. Di sebelah kirinya aku simpan armor stand. Aku juga akan ganti kayu ini buat smithing table dan menyimpannya di sini. Di sampingnya kayaknya bakal cocok kalau aku simpan anvil. Tapi karena ironku gak cukup, jadi aku pergi dulu ke bawah tanah dan mulai mengumpulkan lagi iron. Aku kembali ke rumah, lebur semua raw ironnya, potong bulu domba. Sambil nunggu ironnya selesai, aku bakal rapikan barang-barang. Hari ke-18, semua barang-barangku udah rapi dan iron kemarin juga udah selesai dilebur. Aku buat 1 buah anvil dan menyimpannya di sini. Sekarang interiornya udah selesai dan kabin ini udah 100% selesai. Ini kecil tapi bisa memberikan efek kehangatan maksimal di cuaca yang sangat ekstrim ini. Aku suka banget. Hari ke-19, sekarang aku pengen buat dapur. Udah pasti dapurnya bakal terpisah dari kabin. Untuk bahan utamanya, aku bakal gunakan batu. Jadi aku pergi dulu ke bawah tanah dan mulai mengumpulkan batu sebanyak-banyaknya. Tentu saja, aku juga sekalian mengumpulkan iron. 1 hari berlalu, ini semua cobblestone yang aku dapatkan. Aku juga dapat cukup banyak coal dan iron. Lebur dulu raw ironnya di furnace. Buat lagi cukup banyak furnace untuk membakar cobblestone ini agar berubah menjadi stone. Sambil nunggu cobblestone tadi selesai, aku berencana ke hutan untuk mengumpulkan kayu. Tapi aku melihat sesuatu yang aneh. Sepertinya itu seekor singa yang sedang tertidur. Jujur, aku takut, tapi di waktu yang sama aku juga penasaran. Siapa tahu singa itu ngedrop item bagus. Oke. Oh. Oke. Dia ngejar aku. Oh. Suaranya. Kayaknya kalau kena hit aku bisa langsung mati deh. Oke. Nice. Singa itu ngedrop tulang dan kulit. Lumayan lah. Torch yang udah dipasang di sini juga bisa padam. Aku harus menyalakannya lagi menggunakan korek. Karena hari sudah gelap, jadi aku putuskan untuk tidur terlebih dahulu. Keesokan harinya, baru aja bangun, aku langsung disambut 1 ekor beruang. Lagi-lagi, sebenarnya aku takut tapi aku juga penasaran. Dengan kabin ini, seenggaknya aku punya sedikit perlindungan dari hewan-hewan buas itu. Oh my god. Oke. Nice. Aku berhasil membunuh beruangnya.
tapi dia gak ngedrop apa-apa. Di sini ada satu beruang lagi, kali ini berbulu hitam. Oke, nice. Beda dengan beruang sebelumnya, beruang hitam ini ngedrop daging dan kulit. Ngomong-ngomong, cobblestone tadi juga udah selesai dibakar. Aku mulai membangun dapurnya dari mulai menambahkan pondasi. Untuk lantainya tentu saja aku bakal gunakan kayu. Ini udah jadi kewajiban agar suhu di dapur nanti lebih hangat dan nyaman. Untuk dindingnya aku gunakan stone. Kemudian aku tekstur menggunakan andesite, cobblestone, dan stone brick. Di setiap sisinya aku akan gunakan wall agar bangunan ini gak terlalu kotak. Tentu saja aku berikan tangga untuk akses masuk. Untuk jendelanya aku gunakan iron bar. Tangga dari dalam untuk menuju ke atas. Nantinya dapur ini akan memiliki rooftop. Hasilnya seperti ini. Aku ngerasa batu di atas ini kurang cocok, jadi aku menghancurkannya lagi dan menggantinya dengan railing dari batu. Ini better daripada sebelumnya. Tinggal sentuhan akhir menggunakan slab dan hasilnya seperti ini. Jujur, aku suka banget. Untuk penerangannya tentu saja aku masih menggunakan torch. Dan sekarang kita mulai ke bagian interior. Dapurnya udah selesai. Gak terlalu luas tapi ini nyaman dan lengkap dengan semua fasilitas yang dibutuhkan. Dapur ini juga memiliki rooftop. Aku harus rajin bersihin tiap habis hujan salju. Aku juga simpan kursi dan meja di sini. Hari ke-26, seperti biasa, aku bersihkan mob sisa semalam. Di sini aku menemukan sesuatu yang aneh. Skeleton ini menggendong tas dan speednya beda dari skeleton biasa. Aku berharap dia ngedrop tas, tapi sayangnya dia malah gak drop apa-apa. Ngomongin tas, aku jadi pengen buat tas juga. Kulit hasil buruan tadi bisa aku gunakan untuk membuat tas. Dengan ini aku jadi memiliki slot penyimpanan tambahan. Selain tas, aku juga buat tools belt. Sesuai namanya, ini berguna untuk menyimpan tools. Aku gunakan di pinggang. Dengan menggunakan tools belt ini, aku bisa swap tool dengan mudah dan cepat. Tentunya ini juga menghemat inventory. Looknya juga oke banget, tapi sayangnya kalau aku pakai armor, tools beltnya ketutup. Tapi nggak apa-apa, yang penting masih bisa berfungsi dengan baik. Dengan tas dan juga tools belt ini, sekarang perjalananku akan terasa sedikit kebantu. Ngomong-ngomong, stok kulitku juga udah habis, jadi aku akan berburu lagi. Kemarin kita udah ke arah kanan, sekarang tujuanku adalah mengeksplor ke arah kiri. Sebelum itu, aku juga masak dulu daging untuk stok di perjalanan. Sambil nunggu dagingnya matang, aku tunggu di rooftop sambil menikmati hawa di pegunungan Northern yang diselimuti salju. Alright, here we go. Kita bakal memulai lagi perjalanan. Aku beneran gak tahu kemana dan gak ada tujuan. Pokoknya kita bakal explore aja. Ngomong-ngomong, anginnya berhenti lagi. Ini udah musim panas by the way, jadi anginnya gak terlalu kencang. Cuman gak tahu kenapa aku jadi terbiasa sama angin kencang ya. Matahari udah mau terbenam cepat banget. Dan aku masih belum menemukan satupun hewan. Kayaknya aku harus tidur dulu deh. Oke, itu dia. Ada 4 bison, 5, nice. Itu sumber kulit yang aku punya saat ini. Soalnya dari kemarin aku masih belum nemu sapi, jadi aku nggak tahu ada sapi atau enggak di sini. So, oke. Kalau jaraknya masih jauh, ini aman. Oke. Oh, nice. Nice. Kayaknya kalau 4 iron javelin bisa langsung mati deh. Cuman iron javelinku 1 hilang, gak keambil. Oke. Satu lagi. Aku pengen coba lawan dia pakai ini deh. Bisa nggak ya? Oh my god. Mungkin karena aku pakai iron armor, so damage-nya nggak terlalu sakit, tapi tetap aja kaget. Arrow kita sisa 1, kita harus menghemat. Atau kalau misalkan ada ayam, kita harus ternak ayam biar kita bisa bikin arrow. Kita udah dapat 13, ini lumayan banget. Ada 5 daging bison juga. Aku melanjutkan lagi perjalanan. Asli, populasi hewan di sini benar-benar diambang kepunahan. Dari dalam hutan, aku melihat sesuatu yang bergerak. Yes, itu seekor macan. Aku nggak mau main-main dengannya dan memilih untuk menghindar. Di dekat hutan ini juga, aku melihat sebuah rumah. Sepertinya ini hari keberuntunganku. Aku masuk. Di dalamnya terdapat beberapa tumpukan box berisi tomat, kol, dan bawang. Di sini juga terdapat barrel dengan isi 3 jenis benih dari sayuran tadi. Dengan ini, akhirnya aku bisa buat pertanian nantinya.
keberuntunganku nggak berhenti sampai di situ aja. Di depan rumah ini aku menemukan seekor ayam. Really? Oke. Ini secara gak disangka-sangka aku nemu rumah, terus ada ayam. Cuman masalahnya, ayamnya ada satu. Gak ada pasangannya, jadi aku gak bisa kembang biakin. Tapi kalau nggak dibawa rasanya sayang juga. Tapi kalau cuma bawa satu ngapain ya, percuma. Bentar deh, aku keliling dulu aja kali sekitar sini. Nanti kalau misalkan ada satu ayam lagi, aku bisa bawa 2 ayam. Tapi kalau cuma satu, aku beneran gak salah lihat. Dari kejauhan aku melihat 1 ekor ayam lagi. Sebenarnya ayam ini bisa aku gendong, cuman aku nggak bisa gendong 2 ayam. Mau gak mau kita harus giring mereka pakai seed. Bentar aku cari dulu seed. Nice, ayo. Ayo kita pulang. Ya ini bakalan lama banget, karena kalian tahu sendiri ngegiring hewan itu lama banget, jadi aku harus sabar. Tadi kalau nggak salah arah pulang tuh ke sana ya? Enggak deh, kayaknya ke sana. Cuman di sini tuh ada macan, jadi aku harus agak muter ke area perbukitan. Ketika menggiring 2 ayam ini, aku malah lihat 1 lagi dari kejauhan. Jadi aku akan menggiring 3 ayam ini ke base. 1 hari berlalu, akhirnya aku sampai. Untuk sementara aku bakal amankan ayam-ayam ini di dapur. Ngomong-ngomong, tomat ini akan tumbuh subur di musim panas. Karena sekarang lagi musim panas, jadi aku nggak bakal melewatkan kesempatan ini. Kalau kol, dia suburnya di musim gugur dan musim salju. Kalau bawang di musim semi dan musim gugur. Oh iya, aku juga masak daging bison yang kudapatkan sebelumnya. Sekarang aku berencana untuk membuat farm baru yang lebih besar. Karena aku nggak pengen sia-siakan musim panas ini. Jadi, aku akan memaksimalkan dulu tanaman yang subur di musim ini. Aku akan membuatnya di sebelah sini. Pertama-tama aku akan ratakan dulu tanahnya, karena aku butuh space yang lumayan luas. 2 hari berlalu, segini kayaknya udah cukup. Pertama aku tambahkan pagar. Untuk pagar pembatas ini aku gunakan pagar berduri. Tujuannya agar aman dari hama liar yang ada di pegunungan ini. Aku juga tambah tinggi pagarnya agar lebih aman lagi. Karena pagar ini cukup berbahaya, jadi aku amankan bagian dalamnya menggunakan railing dari spruce. Karena ini adalah farm, tentu saja aku butuh aliran air. Aku masukkan air sampai penuh. Suhu di sini sangat dingin yang membuat air cepat membeku. Solusinya, aku berikan trapdoor. Aku cangkul lahannya, bersihkan farm sebelumnya dan menanamnya kembali di farm yang baru. Yang subur di musim panas ini ada wheat dan tomat. Jadi untuk saat ini, aku akan memaksimalkan 2 tanaman ini. Bagian tengahnya aku berikan jalan seperti biasa. Aku berikan detail menggunakan coarse dirt dan juga gravel. Aku juga buat jalan yang akan menghubungkan antara farm ini dengan bangunan lain. Untuk penerangannya, aku hanya bisa menggunakan torch untuk saat ini. Hari ke-34, aku rasa railing ini malah tambah bikin farm ini jadi sempit. Jadi aku menghancurkannya lagi. Dengan begini area farmku jadi bertambah luas. Badai salju turun dan hostile mob bermunculan. Sebenarnya aku bisa aja skip badai ini dengan tidur. Tapi aku memilih untuk berburu. Zombie bermunculan bahkan di antara mereka ada yang memegang senjata. Ini nggak terlalu sakit ya? Tapi nggak apa-apa deh. Oke. Aw, buset sakit banget. Oke, sebenarnya tujuan utama aku tuh nyari skeleton sih, tapi kenapa yang datang tuh zombie semua ya? Tapi kabutnya tebal banget ya. Pandanganku agak susah. Aw. Oke. Nice spider. Hajar. Buset, makin rame. Aku nggak bisa kayaknya. Kita harus pulang. Tapi bentar ini nanggung banget. Au. Oke, aku harus pulang. Terlalu rame. Au. No. Oke. Terlalu ramai, nggak bisa. Hari ke-35, aku ambil tulang-tulang sisa skeleton yang terbakar. Aku dapat cukup banyak dan mengubahnya menjadi bone meal. Aku berikan ke tomat agar tangkainya tumbuh secara instan. Ngomong-ngomong, sistem pembuahan tomat ini sama dengan sweet berry. Dengan begini, aku hanya tinggal menunggu mereka berbuah. Oke, sekarang kita punya onion. Terus ada kol, kubis ya. Kubis apa kol sih? Sama aja ya. Kayaknya aku pengen masak sesuatu deh. Karena aku jujur dari hari pertama sampai sekarang belum pernah pakai kompor ini. Tapi sebelum itu, ini ayam ini lumayan berisik ya. Apa aku bikin kandang dulu kali? Bentar.
Kayaknya kalau bikin kandang, aku bakal bikin di belakang. Sebelum bikin kandang, kayaknya aku mau masak satu aja gitu makanan. Kalau ini kita bisa bikin golden arowana. Buset, apa nih? Kita butuh cook arowana dulu. Ini ikan arowana ya? Berarti kita harus mancing dulu dong. Berarti skip dulu aja deh. Chicken sandwich. Ini kayaknya boleh deh. Cara bikinnya kita butuh wortel, satu kol, cook chicken bisa sama roti. Kita butuh satu wortel, kemudian roti, kol, sama satu lagi apa tadi ya? Dan terakhir kita pakai daging ayam. Mohon maaf ya, satu dari kalian harus mati. Oke. Kita bakal masak dulu. Nice. Oke. Ini dia chicken sandwich. Setahu kalau kita makan, setahu bisa ngasih efek gitu ya. Oke. Kita nggak dapet efek apa-apa. Cuman ngisi hunger bar doang. Dan setahu ada makanan yang bisa ngasih efek comfort gitu. Itu tuh sayur. Berarti kita harus bikin sayur di sini ya. Kita cari yang bahannya simpel aja. Ah, ini dia. Chicken soup. Kita bisa dapat efek comfort 5 menit. Aku nggak tahu efek comfort itu apa, tapi kita bakal coba. Kebetulan bahan-bahannya ada. Cuman ini satu lagi harus mati ya, sorry. Kita butuh ayam. Kita juga harus bikin dulu mangkoknya. Oke, selamat pagi. Kita bakal sarapan sop. Tadi tuh bahannya kita butuh 2 carrot, 1 chicken, terus kolnya 1. Oke. Nice. Kita dapat 1 chicken soup. Selamat pagi semuanya. Aku pengen sarapan sop ayam, cuman perutku belum lapar ya. Nanti aja deh kayaknya buat makan malam. Ngomong-ngomong, ini telur dari tadi banyak banget ya. Coba aku pengen masak telur deh. Bisa ya? Oke. Bentar. Oke. Telurnya udah masuk ke pan. Terus? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu gimana cara masak pakai pan ini. Aku barusan ternyata masak telur ya. Lumayan ini buat makan nanti. Buat temen sayur. Buat temen sop nanti. Oke, nice. Kita punya 4 telur sama 1 sop. Oke. Kita dapat efek comfort. Aku nggak tahu ini efeknya apa. Yang jelas ini pasti bagus. Udah malam, saatnya kita tidur. Hari ke-37. Karena aku akan membuat kandang, jadi aku bakal butuh cukup banyak kayu. Oke, jadi ini dia semua kayu yang aku dapatkan. Aku rasa ini udah cukup. Aku simpan dulu 2 cas di sini untuk menyimpan bahan-bahan pembangunan kandang nantinya. Sekarang aku butuh batu dan ini nggak bakalan cukup kayaknya. Jadi kita bakal mining dulu buat ngumpulin cobblestone. Aku buat dulu RNP axe cukup banyak. Sebelum mining, aku juga panen dulu tomat yang udah matang. Setelah itu, aku baru mulai menggali. Aku nggak pakai jalur sebelumnya, karena tos di sana udah pada mati jadi banyak creeper dan skeleton yang nge-spawn. Tujuan pertamaku adalah mengumpulkan cobblestone. Jadi, aku akan terus menggali ke bawah, sekalian untuk menuju ke kedalaman deep slate. Di tahap penggalian tentu saja aku juga menemukan ore seperti coal, iron. Aku juga menemukan copper. Gak tau nih bakal kepake atau enggak, tapi aku ambil aja. Setelah cukup lama, akhirnya aku mencapai kedalaman deep slate. Nantinya aku akan gunakan deep slate ini untuk bagian genteng. Di sini juga aku menemukan lava. Tentu saja aku akan mengambilnya. Selain lava, di kedalaman deep slate ini, aku juga menemukan lapis lazuli. Hari ke-41, aku kembali ke atas. Panen tempat yang udah matang. Anehnya kerpawit di sini tumbuhnya lama banget. Padahal ini masih musim panas. Gak apa-apa lah. Sekarang aku lebur dulu raw iron yang aku dapatkan tadi. Begitupun dengan raw copper. Aku juga harus rajin-rajin nyalain torch karena ini cepat banget mati. Hari ke-42, aku bakar cukup banyak cobblestone agar berubah menjadi stone. Setelah itu, aku buat alat pancing. Sambil nunggu cobblestone tadi selesai, aku bakal mancing untuk mencari ikan. Aku berharap bisa dapat ikan arwana atau ikan lele, tapi yang aku dapat hanya ikan-ikan biasa. Sampai akhirnya, aku nyerah dan kembali ke base kemudian tidur. Keesokan harinya, aku kumpulkan cukup banyak pasir. Ngomong-ngomong, cobblestone kemarin juga udah selesai dibakar. Sekarang, aku bakar pasir agar berubah menjadi kaca. Aku juga pergi dari base untuk mengumpulkan cukup banyak andesite. Hari ke-44, aku kembali ke base dan mulai membuat kandangnya dari mulai meratakan tanah. Kandangnya bakal cukup besar, jadi aku butuh lahan luas. Seperti biasa, aku akan buat polanya terlebih dahulu. Setelah itu, aku tambahkan tiang di setiap sudut. Ini adalah rangka dari kandangnya.
cukup besar. Aku berikan dinding menggunakan stone. Aku juga kupas kulit kayu ini agar memberikan warna yang lebih cerah. Aku berikan jendela menggunakan spruce fence. Tambahkan detail menggunakan campfire dan spruce fence gate. Aku akan buat jendela untuk setiap sisi dengan desain yang sama. Tambahkan sedikit detail bagian luar dengan barrel, spruce stair, dan dedaunan. Tentu saja aku juga berikan tekstur untuk temboknya menggunakan andesite, stone brick, dan cobblestone. Hari ke-49, saatnya menambahkan genteng dari mulai bagian rangka menggunakan dark oak stair. Di sela pembangunan, aku juga selalu menyempatkan diri untuk memanen tomat. Lanjut lagi menambahkan genteng menggunakan deep lead brick. Di sini, aku kehabisan stone, jadi aku kembali dulu ke dapur dan bakar cobblestone. Untuk sekarang, mungkin aku bakal beristirahat sejenak, merasakan dinginnya hawa di pegunungan ini, bahkan angin di sini sampai menusuk ke dalam tulang. Hari ke-50, aku lanjut lagi menambahkan genteng. Aku gunakan stone untuk bangunan tinggi dari kandang ini, jadi aku benar-benar butuh banyak stone. Bagian gentengnya udah selesai. Aku tambahkan sedikit detail di bagian pintu masuk. Dan sekarang kita mulai ke bagian interior. Setelah selesai, aku masukkan domba ke kandang sebelah kiri. Ngomong-ngomong, domba ini udah lumayan banyak karena aku rajin kasih makan. Kemudian aku masukkan ayam ke kandang sebelah kanan. Tentunya aku kasih makan. Sekarang kandangku udah 100% selesai. Tampak depannya seperti ini. Untuk bagian sampingnya sangat simpel. Rencananya kalau aku punya hewan peliharaan, aku pengen buatin kandangnya di sini. Bagian belakangnya juga bisa dibilang sangat minimalis. Bahkan aku juga belum tambahkan detail apa-apa untuk tengahnya. Mungkin nanti aja ya. Kandangnya udah selesai, sekarang aku tiba-tiba kepikiran pengen upgrade the farm. Karena kalian bisa lihat, desainnya ini benar-benar jelek banget. So, seperti biasa kita bakal buat farm dengan desain greenhouse. Itu artinya kita bakal butuh kaca dan pasir di sini bisa dibilang agak susah dapatnya. Ini juga udah mulai gelap. Creeper juga udah mulai muncul. Oh. Wait. What? Dari kejauhan di dalam hutan, aku melihat seperti seekor serigala. Aku nggak salah lihat kan? Oh my god. Matanya putih. Kelihatannya itu bukan serigala biasa. Oh my god. Oke. Aku nggak terlalu masalah sebenarnya. Cuman yang jadi masalah besarnya tuh kandang. Aku harap serigala itu nggak bisa masuk ke sini sih. Karena kalau dia bisa masuk sini, habis nih dombaku apalagi. Oh. Oke. Oh. Karena aku akan mengumpulkan pasir, aku buat shovel cukup banyak. Satu-satunya sumber pasir yang aku punya saat ini. Yap, setemukan pasir yang berada di bawah bongkahan es ini. Aku juga harus bolak-balik ke base untuk mengisi air, restock makanan. Sumber makanan yang mudah aku dapatkan di sini adalah telur. Aku buat jadi telur ceplok karena prosesnya paling gampang. Biar nggak bosan, aku juga gulung sebagian dengan kol. Udah malam lagi, sumpah nggak kerasa. What the? Sumpah, ini di hari ke-55. Kayak makin banyak hewan-hewan aneh yang keluar. Mana tadi? Hilang. Oke. Oh my god, ramai banget. Oh. Malah zombie. Oke. Kayaknya sekarang malam udah bahaya banget. Aku harus segera tidur. Morning everybody. Jangan lupa sarapan. Oke. Tujuan kita masih ngumpulin pasir. Ini memakan waktu cukup lama dan sangat membosankan. Tapi mau gak mau, aku butuh banget pasir-pasir ini. 3 hari berlalu, ini semua pasir yang aku dapatkan. Ketika kembali ke base, aku cukup kaget karena tiba-tiba ada beruang yang menunggu. No, jangan masuk ke kandang, please. Oke. Oke, sini. Oke. Sekarang aku bakal bakar semua pasir tadi agar berubah menjadi kaca.
Sambil nunggu, aku mulai menghancurkan farm lamaku. Sebenarnya agak sayang aku harus ngancurin tomat-tomat ini, karena kalau nggak pakai bone meal, ini tumbuhnya lama banget. Aku juga kumpulkan kayu. Hari ke-61, aku mulai membuat farm baru dari mulai polanya terlebih dahulu. Farm ini akan lebih luas dari yang sebelumnya, jadi aku akan perluas lahannya. Aku tambahkan tiang cukup tinggi, dan seperti ini hasilnya. Rangka dari greenhouse ini udah kelihatan. Aku tambahkan cobblestone slab di bagian atas. Sekarang tinggal menambahkan kaca. Aku berikan warna putih ke semua kaca. Hari ke-64, aku mulai menambahkannya dari mulai bagian atas. Hasilnya seperti ini. Oke lah. Di sini juga aku kehabisan kaca. Untungnya sebelumnya aku ngumpulin pasir cukup banyak, jadi aku hanya perlu membakarnya agar menjadi kaca. Sambil nunggu, aku nyalakan dulu tortos yang udah mati. Beri makan ayam dan masak telurnya. Aku juga bakar log cukup banyak untuk restock bahan bakar. Kumpulkan kayu sambil nunggu pasir tadi selesai dibakar. Hari ke-65 ketika mau melanjutkan project, muncul Wandering Trader. Sayangnya dia kejual barang bagus, jadi aku harus membunuhnya. Tadinya aku mau pelihara lama ini, tapi karena dia marah, gara-gara aku bunuh tuannya jadi dia harus dibunuh juga. Ngomong-ngomong, pasir tadi juga udah selesai. Aku ubah dulu warnanya jadi putih dan mulai menambahkan bagian dinding. Hari ke-67, semua bagian kacanya udah selesai. Aku akan buat jalan tengahnya menggunakan stone. Tentu saja, aku berikan tekstur. Aku akan fokus menambahkan bagian interior. Aku tambah tinggi 1 blok untuk lahannya nanti. Karena ini farm, tentu saja aku butuh air. Cangkul tanahnya, aku akan lanjutkan lagi projectnya besok. Karena mob di luar semakin banyak. Masalahnya aku gak bisa langsung tidur. Oke. Oh. Please, jangan ke domba, tapi jangan ke sini juga. Mana dia? Oke. Bahaya banget, serigala yang ngincer domba. Gila, ini kalau malam tuh banyak banget mereka. Aku harus benar-benar waspada. Dari kejauhan aku melihat sosok makhluk aneh. Jujur, aku nggak tahu itu apa. Yang jelas aku harus tidur. Tapi lagi-lagi ada mob di sekitar. Oke. Oke. Hari ke-68. Aku mulai hari dengan sarapan telur. Setelah itu, aku tanam tanaman yang bakal subur di musim ini. Terakhir, aku tambahkan sedikit detail di bagian luar, agar nggak terlalu polos. Farmnya udah selesai dan jujur aja, aku suka banget. Sebenarnya bagian dalamnya simpel banget. Ini cuma ada jalan dan kanan kiri ada farm. Ngomong-ngomong di sini aku tanam wortel, terus ada wheat. Tapi aku nggak yakin wheat ini bakal tumbuh karena dia di musim panas aja nggak tumbuh, kayak lama banget tumbuhnya. Apalagi di autumn kayak sekarang atau musim gugur dia bakal lama banget tumbuhnya, tapi nggak apa-apa. Terus ada kol dan ada bawang di sini. Jadi kol, bawang dan wortel ini emang subur di musim gugur, musim sekarang. Ngomong-ngomong kita tuh sekarang udah masuk di akhir musim gugur. Sebentar lagi kita bakal masuk ke musim salju. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi di musim salju nanti. Cuman semoga aja nggak ada hal-hal buruk kayak badai salju atau apa gitu. Sekarang aku udah bisa agak nyantai karena kita udah punya sumber makanan dari farm atau enggak dari peternakan juga bisa. Ayam-ayam ini sering buat aku kasih makan by the way. Jadi dia banyak banget. Udah gitu telur di sini benar-benar bermanfaat karena telurnya bisa aku masak jadi telur ceplok atau enggak bisa aku olah sama kol gitu. Meskipun ini gak terlalu ngenyangin tapi ini oke lah. Ngomong-ngomong tempat penyimpananku juga udah mulai penuh. Mungkin aku bakal taruh 4 chest di sini. Bentar, ngomong-ngomong di sini aku boros air. Kayaknya aku harus bikin sumber air di dalam. Biar aku nggak perlu bolak-balik keluar kalau misalkan butuh air. Ini udah kepake ya. Mungkin aku bakal ganti pakai trapdoor. Oke. Sekarang kalau misalkan aku butuh air aku nggak perlu keluar lagi. Nice. Untuk persiapan musim salju nanti, aku bakal masak cukup banyak sup ayam. Siapa tahu nanti efek comfortnya bisa membantu. Aku juga masak masakan lain. Buat cukup banyak arrow, 1 buah iron spear dan beberapa iron javelin. Ganti armor wool. Aku juga berikan dulu penerangan di greenhouse, kemudian tidur. Hari ke-71. Ketika keluar rumah, aku melihat sebuah keanehan. Langit yang tadinya bersih sekarang dipenuhi awan yang cukup aneh. Bahkan di sini juga tiba-tiba muncul makhluk berzira. Aku nggak tahu ini apa, tapi yang jelas dia baik.
Sekarang aku tiba-tiba kepikiran pengen bikin wall buat ngelilingin baseku karena kalian tuh sendiri. Kalau malam itu banyak banget serigala dan makhluk-makhluk lain yang aku belum tahu apa sebenarnya. Aku juga nggak tahu tiba-tiba muncul ini. Tapi kelihatannya dia baik, dia nggak nyerang. Jadi ya udah kita biarin aja. Cuman yang udah jelas bahaya tuh serigala dan aku juga sempat lihat makhluk aneh dari kejauhan pas malam. Aku nggak tahu itu apa. Jadi untuk jaga-jaga karena armor kita di sini cuman iron, aku sadar diri sih. Jadi lebih baik aku upgrade pertahanan. Ini juga udara di sini udah mulai terasa aneh. Bahkan aku lihat putih-putih ini nggak tahu apa. Oke, sekarang kita bakal bikin wall. Jadi aku butuh kayu cukup banyak. Ngomong-ngomong buat nebang pohon di sini bisa dibilang cukup sulit, cukup susah karena kalian bisa lihat ini pohonnya gede banget. Sebenarnya aku bisa aja nanam 10 sapling kayak pohon yang biasa gitu, biar nggak seribet ini pohonnya. Cuman masalahnya aku nggak punya bone meal. Oke. Kapak kita rusak. 3 kapak kayak cukup. Enggak sih, tapi yaudah kita bikin 3 dulu aja. Jangan lupa kasih makan ayam. Hei, ayo makan. Ini ngomong-ngomong telurnya juga banyak banget. Mereka tuh cepat bertelur. Kalau domba agak susah sih, soalnya dapetin duit di sini susah jujur. Jadi di sini kita lebih mengandalkan ayam. Kita bisa dapat bulu buat bikin arrow, daging. Lanjut lagi ngumpulin kayu. Oh. Hari ke-72, sekarang udah memasuki musim salju. Jadi meskipun di siang hari, aku harus menggunakan armor wool. Jelas ini adalah sebuah tantangan, karena armor wool ini nggak punya defense dan aku harus mengenakan ini seharian. Sekarang aku bakal lanjut lagi mengumpulkan kayu. Di pertengahan pengumpulan kayu, aku merasakan angin yang berbeda dari biasanya. Kayaknya bakalan turun badai angin, nggak tau. Anginnya kok aneh ya? Aku harus segera pulang. Oh my god. Masih ada nggak? Oke. Kayak aku nggak boleh deket-deket deh. Kalau ke bawah muter soalnya. Sumpah aku dari kemarin tuh udah curiga soalnya langitnya udah berubah dan ternyata bener aja. Oh. Sumpah aku gak tau mau ngapain sekarang. Aku masih harus ngumpulin kayu dulu sih buat bikin wall. Oke, semoga aja aman. Oh, creeper. No. Sumpah, aku kebawa angin. Wah, kacau. Kondisi cuaca sekarang udah bisa dibilang mengerikan. Bahkan tornado itu hampir menarikku dari kejauhan. Buset, anginnya makin gede ya, muternya makin gede. Air minumku habis. Sebentar. Aku pengen ke rumah tapi takut ke bawah angin. Semoga aja di dalam sini aman sih. Semoga aja. Oh, no. Sumpah, anginnya narik banget loh. Kayaknya aku harus bikin base bawah tanah sih. Kayaknya itu pilihan paling baik saat ini. Aku mulai membuat jalur ruang bawah tanah. Untuk aksesnya, aku gunakan ladder. Sekarang aku bakal buat ruang yang cukup luas. 7x7 kayaknya udah cukup. Waduh, masih ada dong anginnya. Tapi udah menjauh ya, jadi aman sih harusnya. Tornado itu melaju secara perlahan sambil menghancurkan semua yang dia lewati. Untungnya dia menjauh dari base. Kita bakal sebut ini bunker. Aku simpan crafting table, furnace, dan water purifier. Aku juga simpan cas untuk penyimpanan dan tentunya tempat tidur. Ini kayaknya anginnya udah aman. Udah hilang. Kita bisa lanjut lagi ngumpulin kayu. Sumpah beneran, anginnya bener-bener ngancurin pohon loh. Sumpah please jangan balik lagi ke sini. Wah gila,
sampai rusak loh. Setelah seharian ngumpulin kayu, aku mau tidur tapi ada monster di sekitar. Para serigala-serigala ini mengelilingi rumahku dan yang mengerikannya lagi, makhluk berzirah yang tadinya baik, di malam hari dia menyerangku. Kalau siang dia gak nyerang, tapi ternyata pas malam dia nyerang. Aku nggak tahu itu apa, tapi bentukannya kayak golem gitu atau entahlah. Dia pakai jirah gitu. Hai. Au, 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 au. Oke, nice. Ini di luar banyak serigala. Oh. No, jangan ke kandang domba please. No, ayam. What? Kok ada yang bisa masuk? Hai. Oke, kayaknya di sini aman, harusnya. Oi, lompat. Oh, 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 oh. Oke. Udah aman gak ya? Serigala di sini udah aman, tapi masalahnya semua ayamku mati. Aku juga heran kenapa dua serigala ini bisa masuk ke kandang ayam. Semua ternak ayamku habis dibantai dua serigala tadi. Sekarang aku kehilangan sumber makanan sekaligus sumber arrowku. Untungnya kandang domba masih aman. Aku beri mereka makan. Aku juga hancurkan tanaman di greenhouse dan menggantinya dengan wheat seed, karena kita akan fokus menanam wheat untuk pakan domba. Sekarang aku akan mulai membuat wall dari mulai polanya terlebih dahulu. Aku gunakan cobblestone dengan pola melengkung mengikuti setiap bangunan di baseku. Setelah itu, aku perbesar pola ini untuk dijadikan sebagai pondasi. Aku juga gunakan jenis batu lain, dan hasilnya seperti ini. Cukup oke lah. Sekarang aku mulai bangun wallnya menggunakan spruce wood. Seperti biasa, aku mengupas kulitnya dan aku akan lanjutkan ini sampai mengelilingi baseku. 2 hari berlalu wallnya udah selesai. Sekarang harusnya baseku udah aman dari serangan serigala. Ngomong-ngomong, aku juga hancurkan torch di sini dan menggantinya menggunakan campfire. Dengan begini, aku nggak perlu lagi rutin menyalakan torch menggunakan korek. Angin tornado muncul lagi dari kejauhan. Petir mulai turun dan putaran angin tadi perlahan membesar. Sepertinya aku bakal buat menara pengintai. Fungsinya untuk melihat kondisi angin agar aku bisa jaga-jaga kalau terjadi tornado atau badai. Sebelum itu, aku panen dulu wheat yang udah tumbuh dan aku tanam kembali. Beri makan domba. Di hari ke-79, aku mulai membuat menaranya dari mulai menambahkan tiang penyangga. Aku buat tiang dengan ketinggian 25 blok, kemudian aku gunakan spruce plank untuk dasarnya. Agar nggak terlalu polos, aku berikan detail menggunakan log seperti ini. Berikan pagar biar lebih aman. Terakhir, aku berikan penerangan menggunakan campfire. Di sini aku cukup kaget karena angin tornado yang sebelumnya kecil, sekarang udah gede banget. Bahkan sepertinya angin tornado ini lebih gila dari yang sebelumnya. Aku nggak tahu itu apa, tapi yang jelas itu angin tornado yang sangat gila. Dengan adanya tower ini, aku bisa memantau pergerakan angin dan memastikan baseku aman. Karena sudah malam, serigala pun mulai bermunculan dari luar base. Aku pastikan dulu dombaku aman, setelah itu baru aku tidur. Morning. Ah iya, ini yang kemarin ya. Tornado yang kemarin masih gede. Untungnya agak mengarah ke sini sih. Itu juga ada yang muter-muter, nggak tahu burung atau entahlah. Aku nggak tahu nanti angin itu bakal ngelewat ke base atau enggak. Tapi yang jelas kalau ngelewat ke base, mungkin baseku bakal hancur. So, kayaknya aku harus bikin akses dari tower ini menuju ke safe area, ke bunker. Aku bakal sedikit modifikasi tempat ini. Jadi rencananya aku mau bikin akses dari sini langsung ke area bunker. Jadi aku bakal buat lubang di sini. Terus kita bakal bikin semacam tempat buat lompat gitu. Biar nanti kalau lompat dari atas langsung masuk ke bunker. Oh. Oke. Ternyata tornadonya pindah. Bukan hilang. Dia pindah ke atas pegunungan. Kayaknya anginnya gak dekat ke sini deh.
No way. Sekarang kita bakal buat jalan. Aku berikan 2 blok untuk jalannya. Tambahkan railing agar jalurnya lebih aman. Oh. Oh my god. Wow, 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 wow. No. No. Oh. 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 Bangker. Bangker. Tenang, tenang, tenang. Jangan panik. Jangan panik. Bangunan kanan kita masih aman. Jangan panik. Jangan panik. Oke. Oh my god. Sumpah, aku beneran nempel di dinding ini, ketarik angin. Aku gak bisa gerak. Aku gak bisa gerak sama sekali. Please. Akhirnya. Masih ketarik aku. No. No. Run, run, run. Oh my god. Oh my god. Aku nyangkut di farm. Udahlah, please. Please. Akhirnya udah lewat. Tornado kemarin benar-benar serem banget. Untungnya dia udah lewat jauh dari base. Ngomong-ngomong, jalur ke safe area juga udah diperbaiki dan aku bisa melompat dengan aman. Setiap pagi selalu ada beberapa serigala yang masuk karena wallnya kurang tinggi. Tiba-tiba di sini juga ada pillager. Aku berusaha untuk membunuh semuanya, tapi ini lumayan susah karena armor wallku yang sama sekali tidak memiliki pertahanan. Aku berhasil membunuh semuanya meskipun hampir-hampiran mati. Berhubung aku lagi di greenhouse, sekalian aku panen wheat yang udah matang, beri makan domba. Kemudian aku bunuh sebagian. Dagingnya aku masak di smoker. Setelah itu, aku juga masak daging ayam. Hari ke-82, seperti biasa, aku berburu serigala yang masuk ke base. Bahkan serigala yang masuk makin hari makin bertambah. Kayaknya aku harus menambah tinggi wallnya. Tapi sebelum itu, aku mau renovasi dulu greenhouse yang rusak gara-gara angin tornado kemarin. Untungnya stok pasirku masih banyak. Aku hanya perlu membakarnya agar menjadi kaca. Ubah jadi kaca putih dan mulai merenovasi greenhouse-nya. Hari ke-84, aku bakal ngumpulin lagi kayu untuk wall nantinya. Setelah cukup banyak, aku kembali ke base dan mulai menambah tinggi wallnya. Dengan begini, harusnya udah gak ada lagi serigala atau mob lain yang bisa masuk ke base. Aku juga berikan sedikit detail agar gak terlalu polos. Tapi kayaknya malah makin jelek deh. Setelah itu, cuaca tiba-tiba berubah lagi. Aku naik ke menara dan ternyata bener aja. Ada tornado baru di atas gunung. Tornado itu mendekat ke arah base. Posisiku lumayan jauh dari tornado, tapi anehnya aku ketarik. Sumpah, gak bisa ke bawah. No. Aku gak tahu apakah ini akhir dari kisahku. Sekuat apapun melawan, aku tetap terbawa angin. Pada akhirnya aku menjadi bagian dari tornado itu.